Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermajlis kembali, melanjutkan materi kita membahas bersama tentang beberapa ayat-ayat dalam surah Al-Ahzab yang alhamdulillah tadi malam kita telah membahas dan menjelaskan beberapa faedah dari ayat ke-34, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira, di mana ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita agar rumah-rumah kita itu menjadi madrasah Al-Qur'an dan As-Sunnah, di mana rumah itu di dalamnya ada murabbi, yaitu para orang tua, dan secara khusus disebutkan dalam ayat ini adalah istri-istri Nabi SAW, yang kata ulama kita ayat ini bersifat umum, seluruh kaum muslimat dianjurkan untuk juga mendalami Al-Quran dan As-Sunnah, menghidupkan rumahnya dengan cahaya kedua wahyu ini dan menyebarkannya. Ayat berikutnya, ayat ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sha'imina was sha'imat wal hafidhina furujahum wal hafidhati wal dhakirina Allah katsiran wal dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ayat ini jamaah sekalian adalah ayat yang menjelaskan tentang 10 sifat manusia yang ideal. Sifat-sifat ini penting untuk kita miliki, karena Allah Subhanahu wa taala khususkan penyebutannya dalam Al-Qur'an. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan antara laki-laki dan wanita dalam hukum syariatnya, maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyamakan antara laki-laki dan perempuan, antara muslim dan muslimah dalam meraih keutamaan di sisinya, yaitu dengan memiliki sifat-sifat dan akhlak yang mulia yang akan kita sebutkan dan kita akan jelaskan bersama insyaallah. Di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama adalah innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya orang-orang atau kaum muslimin yang laki-laki dan yang perempuan. Di mana ayat ini kalau kita perhatikan, ulama kita menafsirkan bahwa al-muslimin dan al-muslimat ini sifat al-Islam ini terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang zahir dalam bentuk amalan-amalan anggota badan yang terlihat, yang kita saksikan, seperti salat, kemudian mengeluarkan zakat, berhaji, dan amalan-amalan anggota badan lainnya. Al-Islam. Karenanya orang disebut muslim tetapi belum tentu imannya kuat. Orang Islam yang hanya menampakkan amalan-amalan dalam kehidupannya tetapi hatinya
tidak seperti ya, tidak jujur dengan amalannya, ya, justru di hatinya ada keimanan yang tercampur dengan kesyirikan atau keinginan yang sifatnya duniawi, maka jamaah sekalian, keberislaman itu tidak sempurna. Ya. Karenanya berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mu'minin wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman, yang laki-laki dan yang perempuan, ya. Dan ini terkait dengan amalan-amalan batin, ya, seperti akidah, ya, seperti keikhlasan, ya, ketulusan. Ini adalah amalan-amalan yang ada di dalam hati yang merupakan penentu dari amalan-amalan anggota badan kita, ya. Hati kita yang merupakan tempat, ya, iman tersebut, ibaratnya kata Ibnul Qayyim rahimahullah seperti raja, ya, yang mengarahkan pasukan-pasukannya, yaitu seluruh anggota badan kita, mata kita, telinga, tangan dan kaki, lisan kita, ya, itu semua diarahkan oleh perintah dari hati kita, sehingga hati kita ini jika baik, maka seluruh anggota tubuh kita akan ikut baik insyaallah. Dan tentunya sifat iman adalah sifat yang sangat mulia, ya, karunia Allah yang terbesar, ya, paling tinggi dan tidak ternilai dengan apapun di dunia ini. Pemberian Allah untuk hambanya yang luar biasa, ya. Kenapa? Karena iman ini adalah sumber utama kebahagiaan, ketentraman hidup, ya, kedamaian, ya. Banyak orang yang mencari kebahagiaan, jamaah sekalian, tetapi keliru di dalam mencarinya, ya. Dia mencari kebahagiaan itu yang sebenarnya kebahagiaan yang semu, bahkan cenderung memperdayakan, ya. Karena segala kenikmatan dunia pada hakikatnya adalah memperdayakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali mata', ya, kesenangan, ya, harta-harta yang memperdayakan. Makna memperdayakan ini karena dia menghadirkan kebahagiaan yang memperdayakan kita dari kebahagiaan yang hakiki dan abadi, ya. Kebahagiaan sementara yang pasti kita tinggalkan, imma kita yang meninggalkannya atau dia yang pergi meninggalkan kita. Itulah hakikat daripada kesenangan dunia, iya. Kita terpedaya dari kesenangan dan kebahagiaan yang hakiki. Nah, kebahagiaan yang hakiki itu jamaah sekalian adalah kebahagiaan pada jiwa kita, ya. Iman kita yang terus bertambah itu menghadirkan kebahagiaan. Makanya orang-orang saleh selalu merasa bahagia ketika berada dalam nuansa imani, ibadah, ya. Seperti ketika kita duduk seperti ini bermajlis, itu pasti menghadirkan kebahagiaan, ya. Ketika kita salat tarawih mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah, itu membahagiakan. Ketika kita bersedekah membahagiakan orang lain, kita keluarkan harta kita yang nampaknya mengurangi harta tetapi justru membahagiakan kita. Kenapa? Karena jiwa kita ini jamaah sekalian diciptakan dari atau asalnya dari langit, ya. Ya, asalnya dari langit. Seperti dalam hadis bahwa jika janin di dalam perut seorang ibu sudah berusia sekitar 4 bulan, Allah mengutus malaikat fayanfukhu fihi ruh, lalu meniupkan ke dalamnya ar-ruh, jiwa, berarti dari langit. Sehingga jiwa kita ini hanya akan merasa bahagia dengan yang juga datang dari langit. Dan datang dari langit itu adalah Al-Quran, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan. Makanya orang beriman itu bahagia dengan membaca Al-Quran, ya, yang tidak dirasakan oleh orang lain yang tidak beriman atau yang imannya masih sangat lemah, tidak merasa bahagia dengan Al-Quran, iya. Yang datang dari langit itu seperti salat, ya. Nabi ketika Mi'raj ke atas langit menerima perintah salat, dan seluruh syariat Allah, perintah-perintah yang bersumber dari Al-Quran yang datang dari langit itu pasti menghadirkan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman, ya. Nah, adapun
fisik kita ini, jasmani kita ini, betul bahwa dia akan merasa segar ya, ketika diberikan juga konsumsinya yang dari tanah ya. Karena tubuh kita ini berasal dari tanah ya, sehingga dia akan merasa butuh dengan itu semua, segar ya, tumbuh menjadi kuat, sehat ya. Tapi jiwa kita tidak seperti itu, bukan itu yang dibutuhkan. Makanya ada perumpamaan yang disebutkan oleh ulama kita tentang kekeliruan kita dalam menyikapi hidup kita di dunia ini, dalam mencari kebahagiaan itu ya. Dikatakan bahwa ibaratnya seperti penunggang kuda ya, yang datang dari jauh, sudah lama dinantikan, lalu ketika sampai ke tujuan ya, kita yang didatangi misalnya langsung menjemputnya, tetapi masalahnya kudanya yang kita terlebih dahulu layani, kudanya yang diambil, dibawa ke tempat yang teduh, diikat dengan baik, dicarikan makanan, tapi penunggangnya diabaikan ya. Penunggangnya diabaikan. Nah, inilah kita ini hidup di dunia, terlahir dengan jasmani dan rohani, tetapi kita lebih banyak memperhatikan jasmani kita ya, kebutuhannya, mulai dari bangun tidur yang dipikirkan ya, untuk kebutuhan dunia ya, kesenangan dunianya, jasmani kita ini ya, sementara kebutuhan ruhi kita ini agak ditelantarkan ya. Waliyadzubillah, padahal ruh kita ini hanya menunggangi jasmani kita ya. Jasad kita ini terbatas usianya iya. Pada saatnya nanti dia akan kembali ke tanah, lalu jiwa kita melanjutkan perjalanan yang masih sangat panjang iya, dari alam rahim ya, kemudian berpindah ke alam dunia, lalu ke alam barzakh, lalu terjadi hari kiamat dan akan melakukan perjalanan yang sangat mencekam, akan melewati banyak rintangan-rintangan ya. Kalau dia selamat di alam kubur, alam barzakh, dari himpitan kubur, belum tentu selamat ketika dikumpulkan di padang mahsyar yang membara itu. Selamat di situ belum tentu selamat ketika diberikan kitab catatan amalan ya, kepadanya, lalu dia baca sendiri. Selamat di situ belum tentu bisa selamat ketika menyeberangi as-sirat. Sehingga betapa beruntungnya orang yang bisa melewati itu semua, jamaah sekalian, dan itu butuh bekal ya. Karenanya ulama kita mengatakan orang yang cerdas itu berbekal untuk dunianya sesuai dengan kadar berapa lama dia hidup di dunia, dan dia berbekal untuk akhiratnya seberapa lama dia akan berada di negeri akhirat. Nah, jemaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, iman yang merupakan karunia terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah sumber kenikmatan dalam beribadah ya. Karenanya Nabi kita mengatakan salasun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman ya. Ada 3 hal yang jika ketiganya ini ada dalam diri seseorang, dia akan merasakan lezatnya iman ya. Sangat nikmat keimanan itu ketika kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di antaranya kata Nabi, yakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai lebih dari segala-galanya, disitulah puncak daripada kelezatan iman ya. Orang beriman adalah orang yang paling damai dan tenteram hidupnya. Sebab jemaah sekalian, ketika orang beriman ya, diperhadapkan dengan persoalan dunia, dan memang Allah takdirkan hidup di dunia ini akan selalu ada masalah, ujian ya. Tidak akan berhenti ujian itu iya. Maka orang beriman bagaimanapun kondisinya itu tidak akan mempengaruhi ya, kebahagiaan dalam hatinya. Ketika orang lain memiliki dunia, dia sedikit dunianya, dia tidak melihat ke atas, tapi dia melihat ke bawah, melihat orang yang lebih berat hidupnya daripada dirinya. Maka itu membuat dia bersyukur. Makanya orang beriman akan selalu tentram hidupnya, tidak terpengaruh dengan bagaimanapun dunianya orang lain ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan dan membaca dalam Al-Qur'an, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam. Jangan terpedaya dengan tindak tanduk orang-orang kafir di negeri itu. Harta yang sedikit itu yang mereka dapatkan, tidak ada apa-apanya ya.
Artinya seandainya pun seluruh dunia ini dengan kenikmatannya diberikan kepadanya, ya, jangan terpedaya dengan itu. Mata'un qalil, itu sangat sedikit kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'didu indallahi janaha ba'udah." Andaikan dunia ini punya nilai di sisi Allah meskipun seperti sayap nyamuk nilainya, maka orang kafir tidak akan diberikan walau seteguk air minum. Tapi karena tidak ada nilainya bagi Allah, diberikan semua. Ya. Jadi biarlah mereka-mereka itu menguasai negeri kita, mengambil kekayaannya dan seterusnya. Tidak perlu terlalu khawatir ya, karena kita punya yang jauh lebih nikmat dari itu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita. Ya, kita ya hidup di dunia menghadapi segala cobaan dan ujian. Allah sudah tahu kadar kemampuan kita dan kesabaran kita. Karena kita tidak akan diuji oleh Allah kecuali ujian yang mampu kita hadapi dan kita bisa sukses melewatinya setelah Allah telah mencatatkan untuk kita pahala. Iya. Makanya jamaah sekalian, orang beriman itu bahkan dalam keadaan berat, ya, bagaimanapun beratnya akan selalu merasa bahagia. Kenapa? Karena semakin berat ujian dari Allah dengan keimanannya bahwa Allah melihatnya dan ujian itu adalah ketetapan Allah. Ketika dia bersabar, maka kesabarannya itu yang menentukan seberapa besar pahala yang akan dia dapatkan. Kata Nabi SAW kepada seorang wanita, "Ajruki ala qadari nasabiki." Sesungguhnya pahala yang kau dapatkan adalah sesuai dengan berapa berat ya, kesulitan yang engkau hadapi ya, dalam beribadah, dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Iya. Tentu berbeda jamaah sekalian dengan orang yang hanya di lisannya saja beriman, seperti yang kita sebutkan tadi. Dia berislam tapi belum beriman. Karena keimanannya tercampuri dengan sesuatu yang paling Allah benci, yaitu kesyirikan. Maka orang seperti ini tidak akan pernah bahagia. Iya. Hanya keimanan yang betul-betul jujur kepada Allah yang bisa menghadirkan semua kebahagiaan itu. Iya. Ketentraman dan kedamaian. Kalau tidak, iya, orang musyrik itu jamaah sekalian dia bersandar kepada makhluk yang lemah, sehingga ketika tertimpa musibah akan nampak penderitaannya luar biasa. Iya, menggerutu, kalimat-kalimat yang seakan-akan mendustai takdir. Itu karena dia dipertanyakan keimanannya sebenarnya. Iya, dia tidak merasakan kebahagiaan. Makanya persoalan syirik ini sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Ya, orang beriman kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang beriman dan tidak mencampur adukkan dengan keimanannya itu kesyirikan, maka baginya al-aman, ya, ketentraman, wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka aman dari azab Allah di hari kiamat dan mendapatkan hidayah, diperlihatkan oleh Allah jalan yang benar dan dipelihara dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan. Iman jamaah sekalian adalah sumber kekuatan. Iya. Kenapa orang beriman selalu bahagia dan tentram hidupnya? Karena disitulah kekuatannya. Disitulah kekuatan orang beriman. Bukan pada fisiknya, bukan pada jabatannya, bukan juga pada hartanya. Iya. Tetapi pada keimanannya. Lihatlah orang-orang yang mampu untuk salat lail, ya, iya, 1 juz dan bukan tidak semuanya orang yang kuat fisiknya. Banyak mungkin di antara kita yang kurus, ya, ya, dan mungkin lagi sakit, ya, tetapi bisa berdiri berjam-jam, ya, subhanallah. 1 Ramadan, kalau 30 hari maka 30 hari dia bertahan 1 juz tiap malam. Di luar sana banyak orang yang lebih kuat fisiknya, tapi 1 malam saja mungkin sudah bergetar betisnya, ya, padahal lebih kuat, ya. Karena ini bukan persoalan fisik, ya, ini persoalan iman, kekuatan iman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kalian yang paling tinggi kalau kalian beriman. Dan pertolongan Allah juga akan datang hanya kepada orang-orang yang beriman itu. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Telah wajib atas kami, kata Allah, untuk menolong orang-orang beriman. Ya, ini sifat orang-orang beriman yang harus kita jaga dengan baik, teman sekalian. Ya, karunia Allah yang sangat mulia. Yang kedua adalah wal qanitin wal qanitat. Ya.
Al-qanitin wal qanitat jamaah sekalian adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Ketaatan ini pada hakikatnya juga adalah karunia dari Allah. Ya, karena kita jangan pernah lupa bahwa segala perbuatan kita di dunia itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu sudah Allah takdirkan. Iya. Itu pemberian Allah. Iya. Jangan merasa bangga kalau kita sudah bisa qiyamul lail. Iya. Satu Ramadan penuh, satu juz, seakan-akan itu semua karena kehebatan kita. Bukan. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali itulah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Dan memang begitu. Ya. Bukti kasih sayang Allah kepada hambanya adalah dengan memberikan balasan dari ketulusannya, ya, berupa kemudahan dalam beramal saleh. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira mimma ukhidha minkum. Jika Allah betul-betul melihat ada ketulusan, ada yang baik, Allah lihat dalam hati kita, pasti Allah akan berikan yang terbaik. Ya. Makanya setiap kebaikan itu yang kita lakukan, balasannya adalah seperti kita katakan tadi malam, kebaikan yang lainnya Allah bukakan untuk kita, bukan pintu dunia. Iya. Ayat yang sering kita dengarkan yang dibacakan oleh khatib di hari Jumat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya, orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kalimat-kalimat yang benar, ucapan-ucapan yang benar. Apa balasannya? Menjaga lisan itu kan ibadah, ya. Mengucapkan yang benar itu juga ibadah, berbuah pahala. Tetapi balasannya Allah katakan yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni kalian. Itu balasannya. Jadi bukan dikatakan jika engkau melakukan amalan ini maka pintu-pintu dunia akan dibukakan untukmu. Tidak, jemaah sekalian. Karunia Allah yang terbesar itu adalah dimudahkannya kita dalam beramal saleh. Ya. Kemudian persoalan amal saleh inilah yang membedakan antara kita dengan yang lain. Ya. Karena kalau dikatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian adalah yang paling dekat kepada Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa, maka ketakwaan itu adalah kemampuan kita untuk konsisten beramal saleh dan terus meningkatkannya, dan kemampuan kita untuk menjaga diri dari maksiat. Dan kita berbeda-beda dalam hal ini. Makanya amal saleh ini adalah ukuran seberapa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di dunia jamaah sekalian, di dunia amal saleh ini akan menjaga kita. Salah satu cara untuk bisa istiqamah adalah membiasakan diri untuk berada dalam kondisi amal saleh sekecil apapun itu. Iya. Kenapa Nabi mengatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla? Amalan yang paling disukai oleh Allah adalah yang berkesinambungan meskipun sedikit. Karena kalau kita selalu dalam nuansa ibadah, ya, maka itu akan menjaga kita dari maksiat. Ya. Karena Allah katakan kepada Bani Israel, ya, seandainya mereka walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka melakukan apa yang diwasiatkan oleh para rasul kepada mereka, ya, maka itu akan, ya, membuat mereka bisa istiqamah. Tetapi masalahnya mereka adalah pembangkang, ya. Bani Israel itu orang-orang Yahudi, kaum yang pembangkang. Makanya sampai sekarang seperti itu, ya. Dan memang orang-orang Yahudi ini ditakdirkan oleh Allah sampai hari kiamat akan menjadi kaum pengkhianat. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Engkau akan terus melihat pengkhianatan dari mereka. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Bani Israel, jamaah sekalian, kaum pembangkang, ya, dilaknat oleh Allah dan akan terus menjadi pengkhianat. Ya, kalau orang Yahudi damai dengan kita, nah, ini akan membuat kita ragu dengan ayat-ayat seperti ini. Maka mereka memang harus jadi pengkhianat terus, ya. Seperti saat ini juga, ya, umat-umat memperebutkan kita, itu bukti buat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sudah Nabi jelaskan bahwa kita akan diperebutkan seperti sekarang ini, ya, dicabik-cabik saudara kita di mana-mana, ya, dibantai, tapi kita hanya bisa diam. Nabi sudah sampaikan, ya, kalau kita yang menguasai mereka,
ya, menzalimi mereka, membantai mereka, dipertanyakan hadis-hadis seperti ini. Jadi ini seharusnya membuat iman kita semakin kuat, ya, bahwa apa yang Nabi sampaikan itu benar, dan ini ujian bagi kita, ya. Setiap kita, apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, ya, perlihatkan kepada kita, di situ pasti ada ujian bagi kita. Setiap pribadi bagaimana dia menyikapi setiap peristiwa itu dengan cara yang benar sesuai syariat. Kemudian berikutnya was-sadiqin was-sadiqat, orang-orang yang jujur dalam hati berupa niatnya, tekadnya, ya, ucapannya dan perbuatannya. Jadi kejujuran ini pada 3 hal. Kejujuran pada hati seperti yang disebutkan tadi, bahwa yang menentukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah kejujuran hati kita. Kemampuan kita untuk memaksimalkan Ramadan itu karena Allah sudah melihat sebelum masuk Ramadan bagaimana hati kita, bagaimana Ramadan di hati kita. Iya. Apakah memang sebelum Ramadan kita sudah merencanakan bagaimana kita akan menghabiskan malamnya, bagaimana siangnya? Maka seperti itu pula kata Ibnul Qayyim akan hadir taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ada orang yang sebelum Ramadan memang sudah merencanakan, kalau tahun lalu saya tidak bisa khatam Al-Quran, hari ini tahun ini harus bisa. Kalau tahun lalu hanya sekali, ya tahun ini bisa sampai 2 kali, atau jangan sampai kurang dari 1 kali. Niat-niat ini yang akan mendatangkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga orang, ya, yang memang dari segi niatnya, ya, sulit untuk mendapatkan taufik, ya. Yang ada di hatinya adalah bagaimana supaya siang hari cepat berlalu tanpa merasakan lapar, sehingga berbagai permainan disiapkannya, atau download film-film Korea, iya, 30 episode pas 30 hari Ramadan, iya. Bagaimana bisa dimaksimalkan Ramadan kalau begitu memang niat kita, iya. Jadi Allah sudah tahu itu, iya. Jadi ini jamaah sekalian, kejujuran iman kita itu penentu sebenarnya, iya. Dan kejujuran ini yang akan memantik kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita, iya, dan juga tentunya perbuatan kita. Orang-orang yang jujur jamaah sekalian memiliki keutamaan karena dia akan selalu menjaga kita sebagai teman, baik di saat kita bersamanya atau di saat kita jauh, iya, kita akan selalu merasa aman. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan teruslah bersama orang-orang yang jujur. Dan nanti di akhirat kejujuran itu akan terbukti bagaimana manfaatnya, ya. Hada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Ya, ini di hari inilah, di hari akhirat akan bermanfaat orang-orang yang jujur itu kejujurannya. Ya. Makanya Nabi kita mengatakan, alaikum bisidq, hendaklah kalian terus berbuat jujur, berkata jujur, ya, fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Ini lagi-lagi menguatkan apa yang kita sampaikan tadi, bahwa sesuatu yang baik itu balasannya adalah akan dibukakan untuk kita pintu kebaikan yang lain, ya. Kejujuran, ya, baik di hati kita, di lisan kita, atau perbuatan kita, Allah katakan yahdi ilal bir, itu akan mengantarkan kepada kebaikan yang lain. Wa innal bir yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian was-sabirin was-sabirat, orang-orang yang sabar. Dan subhanallah, kesabaran ini Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, orang sabar itu akan dibalas dengan kesabarannya balasan yang tidak terhingga, tidak disebutkan. Karena memang kesabaran ini adalah pondasi utama dalam kehidupan spiritual kita, dalam beribadah, beramal saleh, dalam meninggalkan maksiat, termasuk dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan musibah itu, kesabaran intinya. Ya. Kesabaran jamaah sekalian, ya. Ada ucapan yang dinisbatkan kepada sahabat, kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang menggambarkan kepada kita bahwa memang kesabaran ini sifat inti dalam diri kita dalam memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. As-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Kesabaran itu, ya, posisinya dari iman seperti keberadaan kepala dari jasad, ya. Faman la sabar lahu la imana lahu.
Maka barang siapa yang tidak ada kesabaran padanya, tidak ada iman baginya. Ya, seperti jasad yang tidak ada kepalanya. Nah, ini jamaah sekalian ya. Kesabaran, ya subhanallah, tidak terhingga balasannya. Ya. Kemudian wal khashiin wal khashiat, ya, orang-orang yang khusyuk dalam beribadah secara umum, dalam artian memang setiap ibadah yang dikerjakan itu lillahi ta'ala. Ya, dia jaga niatnya, terutama dalam melaksanakan ibadah salat. Ya. Dan dalam pelaksanaan ibadah salat ini jamaah sekalian, setiap kita, salat ini akan menjadi barometer, ukuran bagaimana sifat munafik dalam diri kita. Ya. Salat ini yang mengukur itu semua. Ya. Karena kita kaitannya dengan salat, ada mungkin orang yang masih menganggap bahwa salat itu beban. Ya. Masih sangat berat. Ya. Ada juga yang menganggap bahwa salat ini kewajiban, bukan beban, memang harus sebagai seorang muslim. Tetapi karena baru sebatas kewajiban, yang penting dikerjakan. Ya. Istilahnya anak-anak muda, yang penting store jidat. Ya. Kalau lewat tiba-tiba di iqamah, sehingga kita dulu store jidat. Itu biasa kita dengar. Namanya salat itu sekedar store jidat saja. Iya. Ya, makanya yang ketiga, ya, dan ini yang lebih tinggi jamaah sekalian adalah bagaimana orang merasa butuh dengan salat itu. Ya. Nah, kita ini kira-kira di posisi yang mana ini? Apakah salat masih berupa sesuatu yang berat, beban, ataukah kita merasa bahwa kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan? Ya. Ataukah sudah sampai pada derajat kita yang membutuhkan salat ini? Dan jamaah sekalian, hanya orang yang khusyuk yang merasa bahwa dia membutuhkan salat tersebut. Dan kekhusyuan ini adalah ruh daripada salat. Salat yang tidak ada khusyuk di dalamnya adalah salat yang tidak ada ruhnya. Ya, seperti makhluk yang tidak ada ruhnya. Ya. Salat yang mana jamaah sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala katakan aqimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang mana ke jamaah sekalian, yang kata Nabi SAW kepada sahabatnya, alaika bikathratis sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajadatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Perbanyaklah sujud, karena tidaklah engkau bersujud sekali kecuali Allah mengangkat derajatmu dan menggugurkan dosamu. Tentunya bukan salat yang sekedar seadanya dikerjakan, iya, tetapi salat yang kita jiwai jemaah sekalian. Inilah inti daripada salat itu, iya. Karenanya kalau kita ditanya yang mana yang lebih utama, memperbanyak rakaat salat, iya, termasuk mungkin di Masjid Nabawi, ya, Masjidil Haram, yang mana lebih utama, memperbanyak rakaat salat, ya, karena dikatakan dalam hadis salat di Masjid Nabawi itu keutamaannya dibandingkan salat di tempat yang lain sampai 1000 ya, ya. Dan di Masjidil Haram 100.000. Tapi yang mana lebih utama, memperbanyak rakaat atau menjaga kekhusyuannya? Itu lebih utama menjaga kekhusyuannya, iya, daripada banyak rakaatnya tapi tidak, iya, tidak mempengaruhi kepribadian kita. Ya, salat yang khusyuk itu yang kita harapkan akan membentuk karakter kita, ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang akan membentengi kita dari dosa dan maksiat. Ya, salat yang ada padanya ruh, ya, yang selalu kita kerjakan dengan hati yang hadir. Dan memang itulah inti daripada salat itu. Tadi kita dengarkan imam kita mengatakan waqimis salata li dzikri. Allah katakan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Ya. Memang kita salat untuk mengingat Allah, maka harus dihadirkan hati itu. Jamaah sekalian. Makanya dalam syariat begitu banyak kita dapati petunjuk larangan-larangan untuk mengerjakan salat, karena kalau kita lakukan akan mempengaruhi kekhusyuan kita, mengurangi. Seperti idza uqimatis shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun. Apabila sudah diiqamah, jangan tergesa-gesa berjalan. Sebenarnya apa intinya di situ? Karena kalau kita tergesa-gesa jalan, apalagi berlari, ya, masuk ke shaf bertakbir, kita harus mengatur nafas dulu, ya, baru bisa membaca ayat. Bagaimana bisa khusyuk? Ya. Makanya Nabi katakan, "Fama adraktum fasallu." Tidak apa-apa, apa yang kamu dapatkan kerjakanlah. Yang terlewatkan, ya, sempurnakan. Karena intinya supaya kita bisa tenang. Ya. Kenapa kita dilarang
datang salat berjamaah, kalau hidangan sudah disiapkan, ya. Kira-kira apa intinya di sini? Pastikan kekhusyuan, jangan sampai kita salat terbawa-bawa itu makanan saat kita salat. Termasuk ketika kita mau buang air, iya, selesaikan dulu hajat baru salat. Bahkan sampai-sampai ulama kita mengatakan, seandainya pun kita terlewatkan salat berjamaah tidak masalah. Iya, tidak masalah kata ulama kita. Iya, habis makan bawang misalnya, iya, yang menyengat baunya. Kenapa orang yang seperti ini dilarang ke masjid? Karena mengganggu orang lain. Malaikat juga merasa terganggu dengan bau-bau yang manusia terganggu dengannya. Semuanya demi kekhusyuan jamaah sekalian. Semuanya demi kekhusyuan. Dan kalau kita perhatikan memang di surah Al-Mu'minun, ya, salah satu sifat orang yang akan mewarisi surga Firdaus adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ya, itu jamaah sekalian. Kemudian berikutnya adalah wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, orang-orang yang bersedekah. Ya, ini juga sifat yang harus kita miliki jamaah sekalian. Ya, orang-orang yang bersedekah itu orang yang dermawan, sebenarnya itu bukti keimanannya. Iya. Was-shadaqatu burhan. Iya. Sedekah itu adalah burhanun, bukti keimanan. Kenapa sedekah disebut sedekah? Dia berasal dari kata as-sidq, ya, kejujuran. Ya. Karena setiap orang yang bersedekah dengan niat karena Allah, itu bukti kejujuran imannya. Semakin dermawan, semakin kuat imannya. Semakin kikir, kan begitu konsekuensinya apa? Semakin dermawan, semakin kuat imannya. Semakin kikir, semakin lemah imannya. Iya. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala katakan, iya, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya, dan yaqdirullah, yang mengurangi. Tapi yang setelahnya Allah katakan wa ma anfaqtum min syai', dan apapun yang engkau infakkan, ya, dari sesuatu yang engkau miliki, fahuwa yukhlifuh, Allah pasti menggantinya. Ahli tafsir mengatakan Allah menggantinya di dunia dan di akhirat jemaah sekalian. Di dunia dan di akhirat. Kalau hanya di akhirat saja mungkin kita masih berpikir-pikir, tapi ini kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menggantinya di dunia. Makanya jangan khawatir. Dan Nabi kita mengatakan dalam hadis kursi, ya, bahwa Allah mengatakan unfik alaih, berinfak, saya akan menafkahi kalian, jangan khawatir. Dipertegas lagi dengan hadis Nabi, ma naqasat sadaqatun min mal, sedekah itu tidak pernah mengurangi harta, tidak pernah, tapi membuka keberkahannya. Tapi ini lagi-lagi terkait dengan persoalan keimanan kita. Berikutnya jemaah sekalian, kayaknya agak terlambat itu ya jamnya. Ya, jam saya sudah jam 9. Ya, kita selesaikan sedikit lagi. Orang-orang yang as-shaimin was-shaimat, orang-orang yang berpuasa. Jamaah sekalian, puasa ini ibadah yang paling penting kita jaga. Iya. Terutama di bulan Ramadan ini. Karena inilah ibadah satu-satunya yang Allah katakan, hambaku kerjakan tapi itu untuk saya. Iya. Sehingga kalau ada yang mau kita persembahkan kepada Allah, inilah ibadah puasa yang paling penting kita jaga. Maka mari kita puasakan bukan hanya perut kita, mata, telinga, seluruh anggota tubuh kita, terutama hati kita. Mungkin pertanyaannya, bagaimana hati kita dipuasakan? Puasakan dari segala sifat-sifat buruk. Iya, takabur, iri hati, dengki, dendam, ya. Termasuk juga riya, sum'ah, ujub. Ini sifat-sifat buruk yang Allah tidak suka ada dalam hati orang beriman. Dan itu harus terus diintrospeksi. Kenapa? Karena pada hakikatnya semua amal soleh yang kita kerjakan itu kembali kepada penyucian jiwa kita. Kalau ada orang yang giat beribadah, ya, luar biasa, bahkan juga ilmu syar'inya luar biasa, tapi hatinya, ya, tidak ada kasih sayang, tidak ada kelembutan, itu masih dipertanyakan sebenarnya. Ya, karena ini sangat erat kaitannya, ilmu dan kasih sayang. Ini jamaah sekalian. Ya, dan puasa ini kenapa dia menjadi ibadah yang paling utama? Di samping karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu untuk saya, ya, Nabi kita mengatakan, tidak perlu kita sebutkan redaksinya karena sempit waktu. Orang yang berpuasa karena Allah sehari, ya, balasannya adalah Allah jauhkan wajahnya dari neraka selama 70 tahun.
Bagaimana kalau 30 hari jamaah sekalian? Bagaimana kalau setiap tahun? Iya, makanya Nabi mengatakan, saya tidak tahu apakah ada amal saleh yang sebanding dengan puasa. Ya, saya tidak tahu. Sampai-sampai Nabi katakan seperti itu. Karena orang tidak akan tahu kita puasa kalau kita tidak sampaikan. Iya, kalau kita sampaikan. Makanya ini menjadi rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir atau sebelum yang terakhir adalah wal hafidhina furujahum wal hafidhat, orang-orang yang menjaga kemaluannya, dan ini relevan dengan puasa. Ya, jadi setelah Allah sebutkan tentang orang-orang yang berpuasa, selanjutnya adalah yang menjaga kemaluannya. Ketahuilah bahwa puasalah yang paling potensial menjaga syahwat kita jamaah sekalian. Ya. Dan ini sangat penting ya. Jangan mengira bahwa karena ini di bulan Ramadan lalu kita mampu menjaga itu semua. Di bulan Ramadan ini masih banyak terjadi kemaksiatan, al-fawahish, bahkan zina, bahkan liwat. Itu terjadi di bulan Ramadan waliyadzubillah. Dan ini bukti betapa lemahnya iman itu ketika perbuatan maksiat seperti ini disengaja, ya, difasilitasi dan seterusnya. Ya Allahul musta'an, betul-betul bulan Ramadan ini tidak ada kemuliaan di hati-hati mereka. Ya. Inilah kira-kira jemaah sekalian bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan ya, beberapa hari ke depan masih menjadi latihan untuk kita sebelum masuk 10 hari terakhir. Ya, ketahuilah bahwa kita tidak tahu apakah kita akan bisa mendapatkan Ramadan berikutnya. Wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu kata Nabi ditentukan pada bagian akhirnya. Ya, maka jadikan seakan-akan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Sebab begitulah Nabi kita menasihatkan kepada kita, setiap melakukan amalan niatkan seakan-akan itulah yang terakhir. Nabi katakan kepada sahabatnya, idza qumta ila sholati fasalli salata muwaddi'. Kalau engkau akan mengerjakan salatlah laksana orang yang akan berpisah untuk selamanya. Tidak ada lagi salat setelah itu. Dan sudah terbukti orang yang tahun lalu bersama kita, sahur bersama, puasa bersama, sekarang mungkin sudah tiada. Siapa menjamin kita masih bisa mendapatkan Ramadan berikutnya jamaah sekalian? Semoga Allah memberikan kita taufik dan inayahnya dalam meningkatkan terus kualitas amal saleh kita hingga pada akhirnya kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.